sambil menunggu yang lain mungkin nanti sambil awal-awalnya kan persiapan, nanti sambil nunggu yang lain yang sudah mendaftar kemarin, yang belum sempat join, ini saya persilakan Mbak Imas untuk mengawalinya dengan persiapan dan ubur ramba yang lainnya. Kita awali bersama cooking class kita pagi hari ini. Semoga mendapatkan kelancaran dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Imas, saya persilahkan secukupnya. Ya, teman-teman, pagi ini kita akan belajar sedikit ya. Ini donat yang insya Allah anti gagal. Nah, insya Allah anti gagal, dan saya sudah mempraktekannya gitu ya. Mempraktekannya juga beberapa kali mengajarkan ke forumnya anak-anak juga gitu ya di TK, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Nah, mungkin kalau mau teman-teman mencatat ya, bahan utama kita tetap pakai terigu, teman-teman. Nah, ini kami pakai terigunya adalah terigu protein tinggi. Nah, insya Allah udah pada tahu ya, terigu protein tinggi itu yang biasa digunakan untuk pembuatan donat, pizza, kemudian roti. Nah, kalau teman-teman bingung, mungkin ini salah satu merek yang sering digunakan. Nah, ini protein tinggi adalah Cakra Kembar. Nah, kan ada biasanya pakai segitiga biru. Saya pernah pakai segitiga biru, cuman hasilnya memang tidak maksimal, ya. Jadi pakainya kami yang protein tinggi, ya. Kemudian bahan yang kedua, kami pakai pengembang. Nah, pengembangnya ini mereknya macam-macam, teman-teman. Ada yang mereknya Vermipan, ada Mauripan. Nah, kalau saya sih nggak masalah merek apapun ya. Yang penting memang dia masih aktif raginya. Nah, kadang kita beli ragi itu belum tentu ragi itu masih bagus. Nah, salah satu trik paling mudah untuk ngecek ragi itu masih bagus atau enggak, itu dengan dicampuri air hangat. Jadi air hangat kuku, kemudian diamkan selama 3 menit sampai 5 menit. Kalau ragi itu nanti berbusa, berarti raginya masih aktif dan bisa digunakan. Nah, kalau dia tidak berbuih, nggak berbusa, berarti raginya sudah mati. Dan nanti bisa dipastikan donat itu nggak mengembang. Nanti donatnya nggak mengembang, ya. Kemudian pakai margarin. Kalau saya pakainya margarin kiloan ya. Ini saya beli di TBK udah kiloan, tapi pakainya nanti cukup sedikit aja. Kemudian juga pakai kuning telur. Nah, saya pakai kuning telurnya aja. Tapi pernah juga saya pakai yang ada putihnya. Nah, memang hasilnya berbeda nanti ya. Pakai kuning telur aja atau pakai ditambah dengan putih telur. Kemudian saya juga pakai gula pasir. Nah, gula pasirnya saya cukup pakai 2 sendok makan. Jadi takarannya hampir semuanya pakai sendok ya. Nanti margarin juga saya pakainya 1 sendok makan unjung. Kemudian untuk ragi instannya saya juga pakainya pakai takaran sendok. Ini pakai 1 sendok teh aja. Ya. Kemudian karena ini nanti donatnya buat anak-anak, saya tambahin susu. Nah, nanti saya pakai susunya 1 sendok teh aja. Ya, susu bubuk ya. Mereknya banyak. Ini pas biasanya saya pakai merek Denko, tapi karena tadi nggak ada ya, nyari di TBK, terus aja bisa pakai yang ada aja, sama aja. Ya. Kemudian saya pakai airnya air biasa, bukan air es ya. Air biasa yang saya sediakan ini 200 ml kurang lebih, tapi nanti menyesuaikan, karena kadang kalau adonannya sudah cukup, nanti nggak perlu tambah air, karena kalau airnya langsung dituangkan semuanya, kalau keenceran, nanti adonan kita akan butuh tepung lagi, nah nanti berubah lagi nanti ini adonan. Itu, nah teman-teman, saya beberapa kali juga membuat donat ala Jeko ya, donat mungkin sudah pernah ya mencicipi donat ala Jeko. Jadi rasanya kan khas, ada wangi-wanginya gitu ya dalamnya. Nah, biasanya yang hampir menyerupai donat Jeko itu saya tambahkan ini, teman-teman. Namanya Larome. Jadi ini adalah vanilla extract ya. Kalau biasanya yang agak biar agak-agak harum kayak gitu ditambah vanili biasa. Nah, yang lebih harumnya kita tambahkan ekstraknya Larome. Jadi untuk yang kalau sekarang saya mau bikin
250 gram tepung terigu, saya hanya pakainya seperempat aja. Jadi sedikit aja pakai Laromi ini sudah harum banget, ya. Cuman kalau saya pakai Donna Ceko, saya tambahkan lagi susunya, ya. Susunya tidak hanya 1 sendok teh, tapi saya pakainya 2 sendok teh biasanya. Itu kurang lebih bahan-bahannya, ya. Nah, satu tips ya buat teman-teman nanti yang mau baking. Nah, ini saya pakai metodenya adalah all in one. Jadi semuanya masuk di sini ya. Semuanya masuk di sini dengan catatan ragi instan ini kalau mungkin teman-teman mau tambahkan garam ya. Kalau ini tambah garam sedikit, adonannya jadi agak ada gurih-gurihnya. Nanti bisa dough-nya ini bisa dipakai untuk dough pizza juga. Ya, jadi bisa untuk donat, bisa untuk pizza juga. Ya, ini 1 sendok teh saya pakai. Kalau teman-teman pakai garam ya, pakai garam dikit aja. Usahakan mau repen ini atau apa namanya ragi instan ini tidak bercampur dengan garam, ya. Kalau nanti dia campur dengan garam, ngembangnya dia nggak sempurna, ya. Jadi pengaruh, ya. Nah, kemudian kita masukkan margarinnya. Nah, mungkin kalau yang sudah punya mixer di rumah lebih mudah ya kalau mau pakai mixer bikinnya. Tapi kali ini saya pakainya manual ya. Jadi kalau ini pakai manual biar menghasilkan adonan yang kalis, itu ada tipsnya, ada triknya ya. Pangeranku, Rapunzel berlari ke arah pangeran. Pangeranku. Akhirnya mereka Mbak Imas, adonannya bisa dilihatin di kamera nggak, Mbak? memeluk pangerannya dan Ya, saya taruh di sini ya. mata Rapunzel. Terima kasih. Ya, lumayan. Agak dideketin ke Mbak Imas sedikit bisa? Deketin ke Ke saya Mbak ini ya. Imas. Nah, iya. Terima kasih. Terbuka. Dia Ya, susunya saya tambahin ya kayak ini buat anak-anak, jadi biar lebih harum ya. Susu. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Saya kasih airnya ini baru separuh. Nah, selanjutnya saya akan mulai ini dengan tangan ya. Kalau dengan mixer ini lebih mudah ya. Tapi kalau dengan tangan memang apa namanya butuh trik sendiri ya biar adonannya ini bisa kalis ya.
Nah, jadi kurang lebih ya adonannya seperti ini. Kita aduk manual sampai terlihat kalis. Nah, kalau tadi Bu Miranti cerita pernah bikin adonan gagal gitu ya. Itu gagalnya karena apa ya, Bu? Nggak ngembang atau gimana? Kayaknya nggak ngembang. Seingat saya nggak ngembang. Bantet. Puut. Nah, ini belum kalis ya. Ini baru sepertiga kalis ya. Ini nanti kalau ini sudah kalis benar-benar, nanti selanjutnya bisa kita proofing ya. Proofing itu proses untuk mengembangkan ya. Jadi biasanya kalau saya bikinnya dengan santai gitu ya, nggak terlalu keburu, proofingnya itu dibiarin aja kayak gitu. Jadi dia ditaruh di sini cukup dengan dikasih apa namanya serbet kayak gitu, nanti santai gitu ya, tapi waktunya memang agak lama. Cuman kalau kita bikinnya nggak pakai proofer ya, nggak pakai alat untuk mengembangkan, nah nanti biasanya saya tutupnya pakai wrap atau pakai plastik ya. Nah, atau mungkin dibiarkan gitu aja gitu ya, tanpa ditutup, menunggu dia mengembang. Kalau kita santai banget itu, tapi waktunya agak lama, jadi bisa sampai 2 jam nanti baru bisa mengembang dianya. Saya beberapa hari lalu waktu Ramadan gitu ya, nah itu sempat bikin, saya proofingnya biasa aja gitu ya, tak taruh aja bikinnya santai lah. Ternyata udah 3 jam belum mengembang, akhirnya baru saya tutup gitu. Jadi kalau kita mengandalkan cuaca ya, kalau cuaca misalkan hari ini agak panas gitu ya, itu lebih cepat mengembangnya. Tapi kalau agak mendung-mendung kayak gitu ya, cuacanya nggak terlalu panas, nah itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah setengah kali teman-teman ya. Ini sebenarnya udah setengah kali sini. Nah, nanti biar mantep saya taruh di sini ya. Biar teman-teman juga lihat di meja ini nanti cara mulainya. Ya, saya ini dulu. Ya. Saya taburi dulu ini biar nggak lengket adonan saya. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau ini agak apa ya, nggak begitu berat ngadonnya, nah kita bisa teknik kayak nyuci baju ya, kita bisa pakai teknik kayak nyuci baju. Nah, ini sama aja kalau saya bikin pizza juga kayak gini ngadonnya. Jadi biar kita juga satu tangan nggak terlalu berat. Nah, kita bisa pakai teknik kayak nyuci baju ya. Kalau mungkin yang pernah nyuci baju manual, ya mestinya tahu ya. Kalau sekarang kan pakai mesin cuci ya. Udah jarang nyuci manual kayak gini. Nah, ini agak lumayan. Jadi kalau pakai satu tangan remes-remes gitu kan, tenaganya cukup ini ya, cukup besar. Kalau ini nggak terlalu. Nah, buat misalkan teman-teman apa namanya mau
ngaduk adonan kayak gini, alasnya nggak perlu alas khusus ya, nggak perlu alas khusus. Misalkan mau di meja, yang penting meja itu bukan apa ya, bukan meja yang kasar gitu ya. Cukup ditaburin terigunya tipis-tipis aja biar nggak lengket di mejanya. Nanti bisa dipakai untuk duren. Atau mungkin di baskom, atau mungkin di nampan juga bisa. Nah, ini sudah mau kalis ya, teman-teman ya. Tinggal kita haluskan lagi. Nah, nanti kalau sudah kalis, nanti waktunya kita untuk proofing ya. Jadi untuk proses pengembangan donatnya ya. Kalau saya nanti paling ini saya tutup pakai plastik wrap ya biar agak cepat. Mudah-mudahan bisa cepet ya. Kalau pakai wrap dengan adonan terigu segini seperempat, biasanya hanya butuh waktu sekitar 40 menit ya. 30 menit sampai 40 menit untuk bisa mengembang. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan adonan kok lengket kayak gitu ya, nggak usah ditambah terigu, kita cukup celupkan minyak sedikit aja biar nggak lengket ke tangan kita. Gitu ya. Nanti dibulat-bulat seperti ini. Nah, baru kita taruh di sini. Ditaruh di sini adonannya. Nah, udah siap deh buat dikembangkan ini. Nah, mudah-mudahan ini 30 menit. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita tutup adonan biar mengembang sampai 2 kali lipat. Begini kurang lebih teman-teman. Nanti kita akan menunggu adonannya ini mengembang sampai 2 kali lipat. Nah, sambil menunggu mungkin mau sharing-sharing boleh. Nah, belum juga donatnya mengembang, saya udah punya nih donatnya nih, yang udah jadi. Nah, donatnya ada yang sudah jadi. Ya, adonannya sama ya. Kalau ini saya pakai dopnya yang 20 gram. Jadi nanti kalau sudah mengembang, nanti kita bagi adonannya. Saya timbang biasanya. Adonannya saya timbang, dopnya seberat 20 gram. 20 gram, nanti baru kita rounding lagi. Terus kembangan lagi. Jadi proses mengembangnya 2 kali, baru digoreng. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang bolong, kalau ini yang tanpa bolongan. Nah, ini bolongannya cukup pakai jari ya, pakai jari telunjuk. Itu kurang lebih. Ada yang mau mencicipi? Ya silakan. Gimana Mbak caranya? Boleh cicipi ya. Itu ada pertanyaan Mbak. Ada yang nanya. Untuk boleh. donat ala Jeko tadi, titik kritis halalnya di esen vanilanya aja Mbak. Untuk donat ala Jeko tadi. Kalau di Jeko asli itu kan ditambahkan rum ya, jadi biar harum. Kalau saya kan nggak pakai.
Nah, yang masih kontroversi itu kan rumnya, karena dia mengandung kadar alkoholnya di atas 4%. Jadi saya nggak pakai, jadi ngakalinya hanya pakai ini aja. Ini yang sudah halal, karena ini dari vanilla extract ya, tanpa kandungan alkohol. Jadi agak nyerempet-nyerempet dikit sama Jeko lah gitu. Jadi Larome tadi di toko bahan kue berarti ada ya Mbak? Larome. ada, mereknya Larome. Ini kemasan paling kecil teman-teman ya. Kemasan paling kecil. Jadi memang harga dari sisi harga agak mahal, cuman saya kalau pakai ini luar biasa gitu ya. Jadi hanya kalau misalnya kita pakai adonan 1 kilogram tepung, ini hanya pakai 3/4 sendok teh. Jadi pakainya sedikit aja, tapi udah apa aromanya udah luar biasa. Gitu. Udah wangi pakai ini. Mau tanya Mbak Miranti boleh Mbak? Boleh. Boleh silakan langsung aja. Terima kasih kesempatannya. Donatnya cantik-cantik banget ya. Mbak, ini saya mau nanya kan ada temen yang suka bikin apa namanya belajar baking juga pizza dan donat gitu. Terus dia pernah bikin status, tapi saya maksudnya kurang paham kenapa ya ada yang kemudian donat itu kayak harus ada ring punyanya Mbak Imas tadi tuh kan semuanya tuh cantik semua ada. Nah, itu kayak ada ringnya. Itu sebenarnya esensinya apa sih Mbak? Kenapa pada pengen bikin donat harus ada begitunya gitu? Iya, jadi kalau bagi para donat ya, para baker yang bikin donat, jadi kalau dia ada white ringnya, itu menandakan donatnya itu berhasil gitu. Karena apa? Ketika kita goreng donat, Bu, kita itu kan, iya Mbak ya, kita goreng donat itu kan pakai api kecil, ya. Jadi sebenarnya ketika kita goreng itu kan ada proses mengembang lagi. Nah, ketika kita goreng itu kan hanya separuh yang tercelup. Ya, donat itu akan separuh tercelup. Nah, kemudian ketika dia matang bawahnya, baru kita balik. Nah, disitulah proses mengembangnya lagi. Jadi atas setelah tercelup minyak itu dia mengembang, bawahnya ketika tercelup minyak dia mengembang. Jadi bisa dipastikan donat ini berhasil. Jadi makanya kalau kita bikin donat ada whitening-nya kayak gini, nah kita seneng tuh udahan. Jadi menandakan donatnya berhasil kalau saya. Gitu. Oh gitu, jadi lebih ke teknik pengembangan dan menggorengnya ya maksudnya ya Mbak? Oh, tapi kalau sisi rasa sama aja ya? Kalau dari rasa sama aja, tergantung Berarti nanti. lebih ke estetiknya ya Mbak ya? Ya benar sekali. Oh gitu. Terus kalau tadi proses pengembangan yang kedua kali habis ditutup plastik wrap itu kan dibunder-bunderin terus ditunggu ngembang lagi itu berapa lama Mbak? Tergantung Mbak. Gitu. Jadi tergantungnya seperti ini. Setelah kita proses mengembangkan ini ya, ini kan belum mengembang nih. Nggak tahu nih kayaknya karena ini apa namanya, saya bergantung pada cuaca ya, cuaca hari ini. Ketika cuacanya panas maka dia akan cepat mengembang. Begitupun ketika dia sudah mulai di rounding ya, jadi proses rounding itu Mbak, setelah ini mengembang kemudian kita ini kempeskan lagi, kemudian kita timbang adonannya. Nah setelah itu kan kita ada proses rounding tuh. Nah rounding itu pun ada tekniknya. Jadi kalau dari roundingnya itu nanti salah, mengembang lagi pun nanti nggak sempurna. Dalam artian tidak sempurnanya, nanti mengembangnya itu bisa pecah. Ya, jadi teknik rounding yang pertama gunakan tangannya itu tertutup seperti ini. Ya, jadi nanti adonan itu masuk ke sini. Ya, jadi ketika di rounding berbentuk lingkaran, dia akan bulatnya bulat sempurna. Kalau misalkan ada bulatan seperti ini, nggak sempurna ya, seperti ini, nanti dia mengembang lagi, mengembangnya dengan pecah. Nah, yang masih seperti ini, nanti dia pecah, mengembangnya lagi. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalkan kita mengandalkan cuaca, kembali lagi kayak tadi Mbak. Ya, kalau cuacanya bagus, panas gitu ya, nanti dia nggak sampai setengah jam sudah mengembang lagi 2 kali lipat. Gitu, dan itu udah siap digoreng. Tapi kalau misalkan cuacanya mendung, kita nggak pakai prover,
mengandalkan cuaca gitu ya, itu bisa makan waktu 1 jam lebih gitu. Jadi sangat bergantung dengan cuaca ya. Begitu kurang lebih Mbak Baik ya. Berarti kalau misalnya tadi nggak pengen pakai pengembang tadi, mengandalkan manual, hanya ditinggalnya jadi lebih lama gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Terus Jadi kalau Jadi misalkan kita udah rounding kayak tadi, kita bisa taruh ini di nampan, Mbak. Di nampan yang lebih luas ya. Bulat, kita tutup lagi pakai plastik wrap seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya membantu proses mengembangnya lebih cepat dibandingkan dia hanya dibiarkan aja. Gitu. Saya pernah juga tak biarkan gitu aja, memang agak lama. Itu dibandingkan dengan ditutup pakai wrap. Karena kalau ditutup pakai wrap, dalamnya kan pengap, panas, jadi membantu ragi itu untuk lebih mengembangkan lagi adonannya. Gitu. kalau nggak punya timbangan, berarti takarannya pakai apa Mbak? Seujung jempol? Pakai sendok bisa Mbak, pakai sendok makan. Sendok makan. Nah, saya tadi pakai sendok makan. Kalau misalkan terigu ini Mbak, jenengan bisa pakai gelas belimbing. Kalau tahu gelas belimbing, nah 250 gram terigu itu sama dengan 1 gelas munjung satu gelas munjung gelas belimbing gitu. Gitu. Kalau tadi kan saya pakai sendok. Maksudnya untuk takaran yang donatnya 20 gram itu tadi loh Mbak? Gram nanti berarti jenengan feeling aja Mbak. Setelah adonan dikempiskan, nah nanti bisa jenengan bikin perlebar adonannya, agak lebar. Nah bisa potong pakai spatula, dipotong aja dikira-kira. Gitu. Jadi dikira-kira aja sih, sebenarnya kalau 20 gram itu kan biar saya donatnya ukurannya sama ya, satu dengan yang lain. Tapi kalau misalkan kita mau buat konsumsi sendiri, terus nggak harus sama ukurannya, ya nggak apa-apa, suka-suka kita. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak, siapa Mbak Baik ya. Mbak, ada yang nanya lagi. Kalau Boleh. donat itu, misalnya hari ini buat, empuknya cuma sampai malam. Besoknya udah keras, itu karena apa ya? Besoknya sudah keras. Nah, saya juga pernah kayak gitu ya. Jadi bisa jadi ada dua hal kalau saya melihatnya ya. Yang pertama, adonannya tidak kalis ya. Yang pertama adonannya tidak kalis. Yang kedua, mungkin bisa jadi dia belum mengembang sempurna gitu. Karena kalau misalkan ini ya, Mbak, donat ini dia ketika belum mengembang sempurna, habis digoreng dia bagus gitu ya. Masih empuk kayak gini. Ini tadi pagi gorengnya ya. Kalaupun dibuka, ini kan kelihatan nih. Kelihatan ya berongga ya donatnya. Nah, ini bagi kami ini sudah mengembangnya sempurna sekali gitu. Cuman ketika dia tidak sempurna, setelah digoreng dia tetap empuk. Tapi kan dia dalamnya lebih padat. Ya, ketika dia dalamnya lebih padat, sore mungkin besok nih udah keras donatnya. Itu sih kalau dari pengalaman saya. Terus tadi tuh Mbak, oh ya, nanti saya minta tolong di-share lewat WhatsApp aja ya Mbak ya. Ini ada yang nanya, komposisinya kalau yang tadi tuh belum sempat nyatet, 250 gram terigu, berapa kuning telur, margarin, kayak gitu-gitu. Ya, Nanti iya, biar boleh. saya share ke yang lain. Untuk yang terigu, nama bukan cakra kembar, apa tadi mereknya saya lupa. Segitiga biru ya, kan ada segitiga biru ya, terus ada cakra ya. Jadi ini beda, ini protein rendah, ini yang protein tinggi ya. Jadi memang kalau dari mentor saya ya,
Jadi sebelum punya usaha donat saya juga kursus dulu ya. Jadi memang tepung protein tinggi itu khusus bagi adonan yang mengembang non air, ya. Artinya bukan adonan cair, ya. Jadi lebih maksimal dia menggunakan protein tinggi. Sedangkan untuk jenis-jenis brownies, kemudian cake, kemudian bolu kukus. Nah, dia menggunakannya protein rendah. Karena apa? Dia tidak butuh mengembang lebih besar lagi dibandingkan yang tanpa air. Kalau ini kan dia komposisinya misalkan brownies atau cake kayak gitu, dia butuh sesuatu yang cair kan untuk membuat dia mengembang. Sedangkan yang lain tidak, tapi kering kan. Itu sih kalau penjelasan dari guru saya waktu les kayak gitu, dan memang saya buktikan kalau misalkan saya bikin pizza dengan terigu yang protein rendah, nah pizzanya tidak mengembang sempurna gitu. Jadi tidak semaksimal ketika saya membuat dengan protein tinggi, maupun adonan donat maupun adonan ini roti meses. Nah, jadi tidak sebagus menggunakan protein tinggi. Itu kurang lebih. Ini lebih maksimal aja saya mbak hasilnya. Gitu. Oh, jadi kalau cakra kembar yang hijau itu berarti intinya buat yang butuh ngembang-ngembang gitu ya? Tapi bukan adonan cair gitu ya? Ya. Tapi boleh aja. Ya. Tapi nih saya pernah nyoba memang donatnya lebih kecil ya. Misalkan dengan 20 gram itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan terigu protein tinggi. Oh gitu ya Mbak. Ya terima kasih. Ini ada lagi yang nanya nih Mbak di chat, gimana misalnya kalau bikin donat kentang, apakah tetap sama cara dan komposisinya? Gitu. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau bikin donat kentang saya belum pinter-pinter ahli banget kayak gitu ya, kayak yang di toko-toko bakery yang udah besar, spesialis donat kentang ya. Cuman sepengalaman saya, mau dia pakai donat, mau dia ditambahin kentang, mau dia ditambahin labu, mungkinnya donat labu, asalkan kadar air dari kentang ataupun labunya itu tidak tinggi, ya. Jadi misalkan kita mau bikin donat kentang atau donat labu, itu usahakan kentang atau labunya itu tidak direbus, tapi dikukus. Nah, setelah dikukus itu ditiriskan, jadi biar airnya nggak masuk ke sini banget. Nah, baru kalau saya komposisinya tetap sama, hanya yang dikurangi adalah airnya. Itu airnya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dari kentang yang sudah dikukus maupun dari labu yang sudah dikukus itu dalamnya tetap mengandung kadar air. Nah, jadi itu yang saya kurangi. Gitu. Tapi memang harus disesuaikan ya takaran labunya maupun takaran kentangnya. Nah, begitu. Dikuranginya seberapa banyak, Mbak? Nah, tergantung. Kalau misalkan kita pakai 250 gram, 250 gram adonan terigu, biasanya untuk kentang kukusnya setelah dikukus ya, bukan mentah, setelah dikukus itu hanya pakai 150 gram aja. Gitu, jadi nggak terlalu banyak. Gitu. Oh iya. Kalau airnya tadi dikuranginya seberapa banyak? Tergantung Mbak, tergantung dari kadar air si kentangnya. Makanya air itu nanti masuknya kan terakhir. Jadi kita uleni dulu adonan ini dengan kentangnya, nah baru tambahkan air sedikit-sedikit gitu. Oh iya. Mengandung kadar air kan dalamnya. Jadi misalkan kadar airnya itu sudah ada, nanti tambahkan ini air yang ada di sini sebanyak 200 ml. Nah, nanti kecueran hasilnya. Terlalu lembek. Oh iya Mbak. Begitu. Nanti teman-teman boleh lah ya kalau mungkin kan misalkan sudah bisa tuh bikin donatnya, nah pengen belajar
apa ya, nopping donat biar agak eye catching, biar value-nya juga naik ya. Karena kalau kita noppingnya cantik, bagus kayak gitu kan juga bisa naik nih. Buat usaha rumahan kan oke banget ya. Jadi biar value-nya naik dengan topping-toppingan itu, nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke Instagram saya gitu ya, di @donatumi_Jogja ya. Nanti bisa lihat di situ, kan saya juga jarang posting ya sejak nggak ada adminnya, nggak ada admin khusus donatnya, jadi agak jarang juga jalan-jalan ke sana. Nanti teman-teman boleh lah lihat-lihat apa yang bisa ditiru, silahkan. Kalau misalkan nanti kok ada kesulitan, ini cara ngelelehin coklatnya bagaimana biar coklatnya halus, biar bisa warnanya seperti ini, nanti boleh sharing. Oke, ibu-ibu dan mbak-mbak yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini bagi yang baru bergabung, insya Allah ada recordingnya. Memang nanti akan di-share melalui grup WhatsApp. Semoga recordingnya bisa dari awal ya. Nanti insya Allah resepnya akan di-share ya Mbak Imas ya. Nanti saya share juga ke ibu-ibu sekalian. Oke, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait donat, atau tadi tuh kayaknya bisa untuk pizza juga ya Mbak? Itu tinggal ganti toppingnya aja gitu? Iya, jadi nanti sebenarnya nggak usah ditopping ya. Kalau nanti adonannya sudah jadi kayak gitu, kalau pizza kan biasanya saya pakai 1 kali mengembang ya, proofingnya hanya sekali. Setelah itu ya kita ambil aja adonannya, kemudian taruh di cetakan pizza kalau saya, kemudian diberikan topping apa namanya, saus dan teman-temannya, nanti tinggal ditusuk garpu tengahnya biar dia tidak ya, apa, tidak mumbul ya, biasanya tidak mumbul. Nah, udah dipanggang gitu aja. Itu sih. Asalkan nanti kalau pas pizza, mungkin teman-teman kalau nata di loyang pizzanya jangan terlalu tebal kayak gitu, karena kalau kita pakai adonan donat nanti pas dia dipanggang, dia di oven, nanti dia masih mengembang lagi. Makanya kan kita tusuk tengahnya biar dia nggak terlalu mumbul tengahnya, kemudian ya jangan terlalu tebal naruh adonannya. Jadi 1 kali ngadon kita bisa bikin 2 ya, bisa bikin donat, bisa juga bikin pizza. Jadi kalau untuk pizza, sekali mengembang, terus di loyangnya tidak usah tebal-tebal, tidak lupa ditusuk pakai garpu, biar nanti nggak mumbul-mumbul banget gitu ya, Mbak ya? Hanya beberapa titik aja sih nanti ditusuk pakai garpu Oh, itu. oh iya, iya, Mbak. Ya. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya di chat ini tadi apa ya? Oh, udah nih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang lain, atau sharing-sharing dulu pengalamannya? Pertama kali goreng donat itu kalau saya selain bantet, pernah juga itu kayaknya apinya terlalu besar. Apinya terlalu besar. Goreng Jadinya donat. Iya, kuncinya juga di api ya, api sama minyak. Jadi minyak itu harus banyak dan api itu nggak boleh terlalu besar. Jadi kalau saya pakai api itu biasanya kayak garis biru itu. Jadi nggak terlalu besar, jadi di bawahnya sedang ya, malah cenderung kecil. Jadi memang harus sabar gitu. oh iya Mbak, ya mungkin saya kurang sabar. Mbak, ini ada lagi nih terkait pizza. Kalau untuk pizza, ini dari Laila. Laila pernah membuat, tapi adonannya sangat lembek. Itu kenapa ya? Tapi hasilnya enak sih Mbak, lembut banget. Tapi kenapa ya kok lembek banget? Kata Bapak sih lebih enak daripada Pizza Hut ya. Bisa nggak ya kalau lembut tapi tidak lembek adonannya? Ya, kalau lembek adonan itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama dia kelebihan air, yang kedua dia kelebihan margarin atau menteganya. Ya. Nah, kalau saya melihat misalkan dia lembek tapi enak, bisa jadi dia kelebihan di mentega. Ya, mentega atau margarinnya terlalu berlebih sehingga kalau pas kita ngadon, adonannya itu cenderung lembek tapi memang rasanya gurih. Ya. Kalau dia lembeknya karena air, nanti pas saat dipanggang itu biasanya cenderung lebih cepat gosong. Ya, kalau dia kelebihannya di air. Nah itu, saya sih melihatnya mungkin kelebihannya di
ini ya menteganya ya. Jadi adonannya jadi lembek. Gitu sih, tapi tetap enak kan? Nah, berarti mungkin bisa nih resep baru, misalkan adonan lebih gurih atau gimana ya? Adonan pizza lembek, tapi anti gagal lah. Iya, iya, iya. Ya itu Laila adonan apa tadi? Adonannya Laila. Pizzanya lembut. Ya, terima kasih Mbak Imas. Terima kasih juga Laila. Nah, ini sudah Hmm, mulai teman-teman, tapi baru sedikit ya, belum sampai 2 kali lipat. Sudah mulai mengembang, artinya raginya juga ragi yang masih bagus ya. Nah, ini karena saya udah pas belinya, ini ragi baru datang di TBK-nya, jadi insya Allah sih bisa dipastikan raginya masih bagus ya. Tapi kadang saya juga pernah beli, waktu itu bikin pizza, adonannya tidak mengembang, ternyata memang raginya ragi lama. Ragi lama, meskipun kemasannya bagus, belum tentu menjamin raginya bagus ternyata. Nah, paling aman kayak tadi ya, kalau misalkan teman-teman mau cek ragi, nanti dicampur dengan air hangat, hangat-hangat kuku itu, nanti didiamkan 3 menit sampai 5 menit. Kalau itu nanti berbuih, berarti raginya masih bagus dan bisa digunakan. Ya, begitu. Ada lagi mungkin yang mau sharing? ya, ini untuk yang baru bergabung tadi, mungkin ada yang baru bergabung juga. Ini kita sedang menunggu adonannya dari Mbak Imas, yang pemateri kita hari ini, untuk mengembang sampai 2 kali dari adonan yang tadi. Dipercepat penutupannya dengan wrap plastik. Kalau mungkin ibu-ibu ada yang pernah menutupnya dengan serbet aja, serbet itu kan ada rongga-rongga bolong-bolongnya ya. Nah, ini ditutupnya dengan plastik, sepaham saya tadi, untuk mempercepat pengembangannya. Nah, mungkin dari yang ibu-ibu sedang bergabung ada yang ingin ditanyakan. Mbak Marni mungkin? Mbak Marni apa kabar? Jadi, tadi sudah tahap pencampuran adonan dengan resepnya yang insya Allah akan saya share. Ini sedang menunggu mengembang. Tadi untuk yang baru bergabung ada beberapa tips yang saya ingat. Tadi yang tips untuk mengecek raginya masih hidup atau enggak, itu dengan air hangat. Jika berbusa berarti setelah 3 menitan berarti raginya masih aktif, masih bisa dipakai. Terus lagi tips yang lain, apa ya, kok malah saya lupa mau ngomong apa. Oh, yang tadi tepungnya yang tinggi protein, pakai cakra kembar yang kemasannya hijau. Terus apalagi tadi ya? Oh, biar sama kayak Jego, Jego, maaf sebut merek, pakai Larome mereknya, itu sedikit aja itu udah bikin kayak aromanya kayak Jego. Jego itu titik kritisnya tadi ada penambahan rumnya di Jego. Karena kadar alkoholnya itu lebih dari 4%, gitu ya Mbak Imas. Apalagi ya tips lainnya tadi? Apa ya? Saat menggoreng ya. Menggorengnya Oh nggak iya, boleh saat menggoreng. ya. Jadi apinya kecil, minyaknya banyak, nanti biar keluar ini cantiknya. Ya, biar keluar cantiknya dan Ya, bagus donatnya ya. punya cincin putih. Ya. Karena dia mengembang lagi saat digoreng, ya. Itu yang saya ingat. Ya, terus apa lagi tadi ya? Sepertinya, oh ya, donat itu dianggap mengembang sempurna kalau dalamnya itu agak berongga. Jadi itu nanti insya Allah empuknya tahan lama, gitu ya Mbak Imas? Oh ya. Jadi untuk seperti ini ya. Kelihatan ya. Iya, iya, iya. Padahal saya pernah berpikir bahwa ya ampun, kalau donatnya berongga kayak gini berarti sebenarnya kalau saya makan donat satu itu saya kurang kenyang dong. Harus makan banyak lah. Ya, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan? Ya, ternyata memang donat yang
berongga itu bagus Mbak Marni. Itu menunjukkan bahwa mengembangnya itu sempurna, mengembangnya baik. Padahal kalau saya ya itu tadi mikirnya, wah jangan terlalu berongga, itu berarti nanti kalau makan satu nggak kenyang. Ya ampun, saya ini pikiran ekonomis ya, Mbak Imas. Selain berongga kan ini ya, terlihat tekstur luarnya kan juga halus. Nah, ini kalau adonannya kalis Tekstur nanti luar. ini di luarnya kan halus, jadi nggak jeblok ya. Ada yang Oh suka iya, ya, ya. adonannya kalis dan dia pas saat roundingnya betul, nanti digorengnya juga nggak jeblok ya. Oh ya, salah satu kuncinya juga adalah tadi adonannya kalis ya Mbak ya, biar empuknya tahan lama juga. Kalis, baik Mbak. Itu ada lagi mungkin yang mau di sharingkan? Tadi itu pengembangnya Fermipan aja ya Mbak ya? Iya, saya cuma pakai Fermipan aja. Ya, ini Mauripan saya pakai ini karena Fermipan kemarin saya nyari habis. Jadi sama aja ya. Mereknya mau Fermipan mau Mauripan sama aja kalau saya. Cuman Fermipan kayaknya lebih terkenal gitu ya. Oh iya, 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 iya merek. Del Ragi ya. Mbak ini ada yang mau nanya tips-tips nguleni pakai tangan Iya, selain yang kayak nyuci. selain kayak ini sih. Apa ya? Tips lainnya adalah siapkan tenaga kayak gitu ya. Jadi kalau tenaganya bisa kuat gitu ya, nguleninya bisa keras saat ini, apa namanya bahasa saya itu gesut ya, gesut ulenannya. Nah nanti kan itu sudah nggak berindil-berindil, jadi insya Allah bisa kalis ya. Jadi sebelum mulai ini makan dulu biar kuat nanti. Oh iya, berarti kayak nyuci itu ya, terus dengan sekuat tenaga. Itu kalau yang manual ya, kalau pakai mixer kan tinggal pencet aja. Gitu. Oh, iya. Kalau pakai mixer itu berarti kecepatannya rendah ya? Kalau Gimana Mbak? kecepatan rendah bisa mixer tangan ya, hand mixer ya. Hand mixer pakai Iya, kecepatan rendah aja, ya. Kecuali kecepatan gimana Mbak? Maaf. pakai kecepatannya yang rendah aja. Kalau pakai hand mixer, ya. Kecuali kalau pakai Oh iya. kan bisa di setting sendiri ya. Kalau misalnya adonan di atas 5 kilo kan nggak mungkin kita pakai hand mixer, patah nanti ya. Atau pakai Iya. manual ya. Ya nanti kita mulainya. Terus ini ada yang nanya Mbak, apakah penggorengannya untuk penggorengan apakah cuma sekali balik? Katanya kalau dibolak-balik malah nyerap minyak. Iya, Gitu. benar sekali. Jadi kalau kita Oh iya tuh. donat, goreng Oh. setelah kita mengembang ya donatnya, itu kan kita masukkan ke minyak, pastikan minyaknya itu dalam kondisi panas, tapi api kecil, ya, panas tapi api kecil, gitu. Jadi kita masukkan sekali, sekiranya apa namanya, mungkin biasanya kalau saya pakai ini ya, pakai yang paling mudah itu pakai apa tuh namanya sumpit ya, pakai sumpit dilihat dikit oh udah agak kecoklatan itu langsung dibalik gitu. Ini cuma sekali aja baliknya, habis itu terus diangkat gitu. Ya. Jadi nanti kalau pakai apa namanya api kecil tapi minyaknya belum terlalu panas, nanti donatnya ngemu ya, jadi nyerap minyak, ngemu minyak nanti. Oh iya Mbak. Berarti digoreng api kecil, dibaliknya sekali aja. Benar sekali. Ya. Oke Mbak, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu, mbak-mbak yang mau bertanya mungkin yang berdasarkan pengalaman. Biasanya kalau yang punya pengalaman banyak itu pertanyaan teknisnya ini banyak. Yang penting sering mencoba aja ya. Kalau saya itu sering mencoba, ya. Karena saya bikin donat itu dari saya sebelum resign
sampai saya akhirnya harus kursus, baru bisa. Ya, mencoba berkali-kali, kemudian akhirnya kursus dulu, baru bisa. Iya, iya Mbak. Memang ya harus coba berkali-kali ya. Ya, saya begitu gagal langsung nyari orang yang jual frozen donat. Iya, iya, iya. Benar, benar. Oh, ini berhubungan dengan yang komentar saya. Ada yang nanya, kalau mau dijadiin frozen food, apakah ada trik khususnya? Ya, kalau untuk frozen food donat, kami belum pernah ya, belum pernah mencoba. Ya, kalau saya jadi nggak bisa bercerita karena saya nggak punya pengalaman gitu. Tapi kalau setahu saya ya, karena saya belum pernah mencoba ya, kalau di frozen itu kita gorengnya setengah aja, setengah mateng. Setengah matang. Jadi kalau saya melihat donat frozen, saya belum pernah beli ya donat frozen. Jadi kalau saya sekilas melihat, oh itu kok kayak digorengnya setengah matang. Jadi belum terlalu coklat. Nah, udah selesai goreng, baru nanti di-pack di frozen. Karena kalau dia berupa adonan ini nggak mungkin bisa di frozen. Dia udah mati ininya adonannya ketika di ini ya di frozen. Jadi lebih dari 1 kali 24 jam udah keras kalau digoreng. Saya melihatnya itu sih. Itu. Jadi saya belum pernah nge-frozen. Oh, jadi adonan misalnya nih, kita udah buat adonan, terus dimasukin kulkas, itu berarti nanti kalau digoreng nggak mungkin ngembang ya, Mbak? Di kulkas bisa, Mbak. Ya nggak bisa itu kalau udah di freezernya. Jadi kalau adonan Oh, di freezer nanti di atas 24 jam ini udah mati, nggak bisa ngembang. Saya yang pernah itu ketika oh, saya bikin pizza gitu. Jadi saya harus ngajar cooking class anak-anak TK ya. Waktu itu sebagian adonan saya taruh di kulkas, sebagian lagi di freezer. Nah yang di freezer ini yang nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi semalaman aja udah nggak bisa adonan pizzanya dipakai. oh, ya, ya, ya. Berarti udah digoreng sedikit, baru disimpan di freezer gitu ya? Baru di freezer. Mungkin. Saya melihat itu, tapi kan saya belum pernah pengalaman ya bikin Oh donat iya, frozen. iya. Oh, iya, iya, iya. Ya, Gitu. ya, gitu ya, Mbak Laila. Ini kayaknya Laila ini udah sering masak juga ini, jadi pertanyaannya banyak. Terima kasih ya, saya juga jadi belajar. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Untuk topping itu, olesannya pakai apa ya, supaya mesesnya lengket sempurna? Ini juga pertanyaan saya nih. Ya, ya, ya. Diambil coklatnya nggak? Coklat yang tadi buat mopping apa? Nah, dan ini kalau saya biasanya kalau untuk donat meses ya, itu kan pakainya dua macam. Ini tadi pagi anak-anak saya udah mopping. Yang pertama saya pakai DCC ya, pakai coklat batang yang dilelehkan. Nah, setelah itu kan udah dimasukin nih donatnya. Jadi ini teknik juga ya. Waduh maaf ini bekas mopping anak-anak. Ini salah satu teknik ketika kita mau nopping pakai DCC, ketika udah masukin donatnya seperti ini ya. Nah, kemudian diangkat, digoyangkan. Ya. Setelah digoyangkan, kalau nggak digoyangkan, nanti DCC-nya itu nggak rata, jadi nggak halus. Nah, nanti teman-teman boleh cek di Instagram saya. Insya Allah lah, saya pastikan semuanya donatnya itu toppingan ininya halus, ya. Toppingan coklatnya itu halus, nah baru mesesnya ini bisa ditempelkan di mesesnya atau bisa ditaburi di mesesnya di atasnya. Kemudian yang kedua kita bisa pakai buttercream, ya. Beli buttercream jadi atau mungkin bikin sendiri ya, bikin sendiri buttercreamnya dengan mentega putih dicampur ini ya, apa namanya air gula. Kalau saya biasanya tak tambahin peresan jeruk lemon ya kalau bikin sendiri. Nah, atau mungkin beli jadi juga bisa ya buttercreamnya ya. Nanti tinggal dicelupkan aja di buttercreamnya, baru dikasih meses gitu. Sama juga ketika kita menggunakan glaze ya. Glaze itu banyak sekali macamnya. Dia boleh ini diambilkan glaze, glaze di belakang yang hijau, yang green tea. Ya. Jadi sama juga ketika kita mau nopping pakai glaze ya. Glaze itu yang biasa dipakai Jeko, yang kayak coklat tapi kok basah. Nah, itu namanya glaze.
Glaze juga bisa bikin sendiri atau mungkin kita bisa beli jadi ya, di toko bahan kue juga ada. Itu juga sama tekniknya dengan ketika kita pakai DCC ya, dicelupkan ya. Kalau saya biasanya saya putar setengah lingkaran ya, saya celupkan, putar setengah lingkaran, kemudian setelah itu digoyangkan ya, nanti jadinya halus permukaannya. Nah, seperti ini ya, ini beli di TBK belum dibuka, ini yang green tea. Nah, ini yang green tea glaze-nya. Nah, ketika kita beli glaze di TBK itu kan macam-macam merek juga. Nah, ini salah satunya yang green tea ini udah bagus, langsung bisa digunakan. Tapi ada juga glaze-nya yang ketika kita pegang itu agak keras, ya, agak keras gitu ya. Nah, kalau agak keras itu, nah biasanya saya teknisnya adalah masukin kukusan sebentar aja, kayak gini. Kita ngukus air ya, air dikasih angsang, ditutup, nanti sekiranya airnya itu udah mendidih, matikan kompornya. Nah, ini ditaruh aja di atasnya, jadi sedikit hangat gitu ya, ketika hangat nanti dia bisa agak empuk ya, agak meleleh, jadi ketika untuk mopping dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu berindin. Begitupun sebaliknya, kalau ada juga yang mungkin mereknya sama, tapi glaze-nya itu di atas tuh minyaknya banyak banget, berminyak banget. Sehingga kalau dipegang kayak gini cair kayak air. Nah, kalau udah cair kayak air, nanti kalau di topping, misalkan udah dimasukin kayak gitu ya, dia langsung ini pada jatuh ke bawah, pada meleler gitu glaze-nya kan. Nah, itu biasanya saya mensiasatinya dimasukkan kulkas sebentar. Ya, kalau misalkan kita buru-buru mau pakai, mungkin dimasukkan ke freezer sekitar 5 menitan baru dikeluarkan. Jadi nanti glaze-nya udah nggak terlalu cair. Gitu, teman-teman. Salah satu tekniknya. Itu glaze-nya berarti beli di toko bahan kue juga, Mbak? Ya, ini di toko bahan kue, ya. Mereknya macam-macam, Mbak. Tapi kalau saya paling suka merek ini ya. Dia apa namanya? Dari sisi rasa, saya lebih suka dari sisi rasanya. Ini mereknya merek Point ya, merek Point. Saya pakai merek Point. Jadi rasanya lebih enak ini dari berbagai varian rasa, mau green tea mau apapun, saya lebih suka pakai merek ini. Nah, ada juga glaze yang merek lain itu memang dia dikemas seperti ini tapi memang agak keras ya. Kalau kita pegang tuh udah agak keras. Ada juga yang kayak air banget. Nah, kalau misalkan dia didiemin, atasnya tuh kayak berminyak. Nah, itu nanti masukin freezer sebentar kalau terlalu cair. Ini udah, kalau ini saya udah pas ini, kayak gini, tingkat kekentalannya udah pas nih bagi saya. Boleh, Umi diambilin mangkok satu nah, boleh diambilin mangkok satu. Oke. Oke. Untuk diambilin mangkok. Untuk nyoba. Oh. Oh ini ada dek, udah dek. Ini ya coba saya nopping satu ya. Ini tak ambil air ya. Saya coba nopping satu ya ini teman-teman. Ini saya topping. Ini saya puter di sini. Nah, ini kan kalau kita biarin kayak gini udah berindil ini masiannya. Nah, kelihatan berindil kan? Nah, kalau saya goyangkan. Nah, digoyangkan nanti lama-lama udah mulai halus, udah agak halus. Nah, nanti di atasnya bisa ditambah hiasan. Nah, gitu. Jangan mainan, tepung saya. Nah, itu ya mungkin. Ya, udah mau. Ada mau yang kayak gini. Itu halus supaya
spikel lah, diambilin spikel yang kecil-kecil. Itu ya Mbak, kurang lebih. Nah ini kan lebih halus dibandingkan yang tadi. Lebih halus ya. Nah biasanya buat anak-anak nih pakai kayak ginian. Saya nih apa namanya? Coklat. Ya. Ya. Atau pakai sprinkle yang kecil-kecil atau pakai kayak gini taburin gula halus ya sedikit itu udah cantik. Itu kurang lebih Bu Mira, Mbak Mira. Iya, iya Mbak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin lewat chat boleh, langsung juga nggak apa-apa. Nah, terus untuk misalkan teman-teman habis noping nih, ini kan ada sisa glaze, ya. Kalau saya seperti ini saja, nanti saya tutup pakai plastik wrap, atau saya masukkan ke plastik biasa, nanti disimpan di kulkas, ya. Nanti saya simpan di kulkas. Biasanya saya simpanannya di kulkas kalau untuk glaze. Nanti kalau keluar lagi kan dia ini ya agak keras. Kalau mau dipakai bisa didiamkan dulu atau direndam dengan air panas. Jadi misalkan ada air panas, nanti tinggal masukkan di mangkok, taruh aja di atasnya. Gitu. Nanti lama-lama dia ini mencair sendiri. Itu kurang lebih. Nah, terus kalau misalkan mau cat donatnya ukurannya sama gitu ya, kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai timbangan, nah nanti bisa setelah donat ini mengembang, ini kurang belum 2 kali lipat. Nah, ini donatnya ditaruh, kalau sudah mengembang kita kempiskan, kemudian donatnya bisa kita roll ya. Jadi kita pipihkan, setelah dipipihkan nanti bisa pakai cetakan. Nah, pakai cetakan donat, jadi nggak usah nimbang, nanti insya Allah ukurannya sama. Jadi pakai ini. Nah, setelah dicetak pakai ini, taruh lagi, nanti biar mengembang lagi. Ya, ditaruh lagi, dia mengembang lagi. Nanti kalau misalkan kita mau taruh di tempat terbuka seperti ini, bawahnya jangan lupa untuk ditaburi tepung terigunya tipis-tipis ya, biar adonannya tidak nempel sama alat. Atau mungkin teman-teman bisa pakai kertas roti yang dipotong-potong. Dipotong-potong untuk naruh satu sekiranya cukup untuk adonan dengan cetakan ini, atau pakai kertas minyak ya, atau pakai kertas minyak. Nanti sekiranya cukup untuk naruh adonan segini ukurannya. Jadi kalau sudah mengembang lagi dia agak gendut, kalau habis kita roll, kita pipihkan, kita cetak pakai ini kan posisinya masih agak gepeng donatnya. Nanti kalau dia sudah mengembang, gemukan, sudah siap digoreng, nah nanti baru tinggal ambil aja digoreng. Belum, kurang gede dikit, kurang gede lagi dikit. Makanya? Itu kurang lebih Mbak Mira. Iya, Mbak Imas, terima kasih. Itu masih belum 2 kali lipat ya Mbak ya. Mari kita sambil menunggu mengembang. Mari ibu-ibu boleh bertanya lagi, sharing. Apa lagi ya? Ini sebenarnya kurang sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, saya buka ya. Nanti biar ini kurang maksimal kalau saya ya, kurang sedikit, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah lihat hasilnya ya, hasilnya udah digoreng. Ini saya buka ya, kurang. Nah, ini tinggal ditinju aja, ditinju saya. Nah, ini kesukaan anak saya. Pinternya. Iya, pinter.
suka banget kalau ninju adonan kayak gini. Nah, Belum susahnya. Kan udah. nah, pokoknya sukanya ninju adonan kayak gitu. Atau nggak nanti mukul. Nah, udah, boleh gantian ya. Gantian ini ya. Nanti ada mau bulat-bulat. Oh iya, nanti bulat-bulatnya boleh. Siapa mau? Siapa mau? Mau. Dikasih stiker. Nih, boleh Umi ya. Nah, boleh Umi taruh. Ya. Di ini ya. Ya. Ini setelah ditinju. Setelah ditinju oleh anak-anak. Ya. Ya, boleh dulu. Boleh sama kakak. Boleh sama kakak dulu ya. Kita makan. Ya. Makan boleh. Boleh, boleh. Nah, enak itu kok. Ya. Saya potong-potong nanti adonannya di sini yang ini ya. Ya, selanjutnya saya timbang ya. Adonannya saya potong. Mbak, adonannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini ya adonannya. Ini setelah tadi pengembangnya belum sempurna, tapi ya biar dilihat aja ya teman-teman kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti adonannya ditinju ya. Ini kalau anak saya suka banget kalau harus ninju adonan ya. Ini dia kan jadi kempit gitu ya. Ini udaranya, anginnya sudah keluar semua. Nah, bisa untuk kita proses lagi. Kita proses potong. Kita bulat lah ya. Nanti ya, kalau udah dipotong sih. Kita potong dulu. Potong. Jadi tidak boleh 40. Iya, bagus ya. Ada yang donatan donat tuh. Bulatin ya. Iya, boleh. Tapi dipotong. Potong sebentar ya. Nanti adik pinjam. Ini aja. Nah, ini jamnya sudah mau gugur juga ya. Ini. Jadi biar ibu-ibu juga lihat ya. Ini biar kelihatan, ini saya bikin donat yang agak besar. Ini adonannya 40 gram ya. Jadi kalau yang tadi itu adonannya 20 gram, doknya saya pakai 20 gram. Ini pakai yang 40 gram nih, biar kelihatan ya. 40 gram saya timbang. Nah, kita rounding. Teknik roundingnya, nah nanti ibu-ibu, kalau saya biar lebih maksimal dalam rounding, itu semua tangan tuh seperti ini ya. Seperti ini. Adonan nanti masuk ke dalamnya. Ini mata tangan seperti ini ya. Yang bawah ini mepet dengan alas untuk rounding. Jadi harus ini apa namanya? Biar maksimal, biar kena semua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih. Jadi sampai adonan itu halus ya. Bentuknya bulat dan halus. Ya, nanti kalau udah bulat dan halus kayak gini, dia nanti di proofing lagi, proofingnya nggak pecah. Ya, proofingnya nanti dia ya, ini seperti ini kurang lebih ya, kelihatan ya. Ini dia sampai halus dan sudah nggak ada yang pecah sisi-sisinya. Kalau dia pecah sisi-sisinya, dari proses roundingnya aja pecah, nanti dia mengembangnya juga pecah. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, nggak ada yang pecah sampingnya. Hampir maaf deh. Sudah deh ini, sudah timbangannya udah satu ini. Untuk mainan ya. Oh, nggak jadi donat dong. Oke. Tapi potong lagi. Ini biar jadi donat. Tuhan lah, hasil apa deh mah?
Ini mau di nanti ya sampai berat mah kan udah mau maaf bentar. Udah seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita dari megangnya itu udah benar, nempelnya adonan ke dalam tangan itu udah benar, nanti sementara aja itu udah halus, ya. Ini halus kayak gini. Nanti kalau dia di proofing lagi, dia nggak akan pecah. Nanti kalau dia nggak pecah, digoreng juga bagus, ya. Digoreng bagus nanti dia bisa keluar white ringnya, cincinnya bisa keluar nanti. Oh, sepertinya sinyalnya Mbak Imas baru kurang bagus ya. Saya coba hubungi dulu. Sebentar. Hmm, sinyalnya beliau nggak ada. Hmm, oh ya. Alhamdulillah Mbak Imas sudah bergabung kembali. Kita tunggu. Ya. Mbak Mira, kedengaran suara saya? Kedengeran Mbak. Jadi ini Mbak Imas sedang motong-motong adonannya ya? Sama nimbang. Muncul nggak di situ? Mbak Imas suaranya kedengeran tapi di saya kecil. Kalau di tempat ibu-ibu yang lain bagaimana ya? Iya, saya masuk nggak di situ? Saya udah masuk belum nih Mbak? Udah.
Udah? Udah, Mbak. Cuma suaranya nggak sekencang yang tadi. Oh iya. Lagi azan sini, tunggu azan sebentar ya. Oh iya. Iya, Mbak. Iya. Ya, halo, Mbak Mira. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Saya kasih lihat. Ini. Jadi tidak pecah saat kita ngerombing. Ini adonannya nggak pecah. Ini nanti biar dia saat mengembang lagi, dia juga nggak pecah. Kalau ini kenapa besar? Karena tadi saya dongnya memang pakai yang besar. Ya, 40 gram. Ya, nanti biar bisa niteni ini sudah mengembang atau belum. Nah, nanti kurang lebih kalau ini sudah segede ini. Ya, jadi yang 20 gram Sepertinya ini sudah mulai siang dan sinyalnya sudah mulai agak terganggu ya. Saya coba hubungi lagi. Oh ya, saya tadi juga live sebentar ternyata. Mbak Imas.
Mbak Imas, apakah mendengar suara saya? Oh ya, ya. Tadi sempat hilang sinyal mungkin ya, Mbak. Iya, seperti ini. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, setelah di rounding, jadinya bulat-bulat dan seakan memang nggak pecah ya dari saat kita roundingnya. Jadi biar nanti saat dia mengembang, juga daunnya nggak pecah, digoreng pun dia nggak Iya. Alisnya udah mau. Mbak Imas, ini ada yang nanya, ya. gimana caranya biar donat itu tetap bisa empuk dan juicy meskipun sudah dingin? Meskipun sudah dingin, ya. Donatnya empuk dan juicy. Kayak tadi saya sampaikan. Jadi kalau yang pertama, saya sudah mencoba beberapa resep ya. Jadi kalau dari sepengalaman saya, donat itu biar bisa empuk, lembut, berongga, tahan lama, itu kuncinya ada dua ya. Yang pertama itu kan adonannya memang harus benar-benar kalis ya. Adonan harus benar-benar kalis. Kemudian yang kedua adalah dari kualitas bahan ya, dari kualitas bahan ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin adonannya biar bagus, misalkan resep saya pakainya pakai telurnya adalah telur yang baru, bukan telur yang lama gitu. Telur yang lama itu biasanya kalau kita ambil kuningnya, dia kuningnya udah agak misah ya. Kuningnya udah agak misah kayak gitu nih. Kalau telur baru dia kan masih utuh tuh kuningnya. Itu. Kemudian misalkan pakai terigu. Terigu juga kami pakainya misalkan cangkang kembar, bukan yang segitiga biru. Kalau segitiga biru, kalau saya adonannya tidak seberongga ini, kemudian tidak setahan lama ini. Nah, misalkan ini kan digoreng tadi pagi nih, ini masih empuk banget, ya empuk banget. Sampai besok pagi pun ini adonannya masih empuk, ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pernah mencicipi donat umi, nah itu kurang lebih. Jadi kan masih sampai 3 hari, biasanya 3 hari itu masih empuk gitu donatnya. Kecuali dia dibiarkan begitu aja ya, misalkan di suhu terbuka, ruangan terbuka kayak gini. Nah, nanti biasanya agak keras ininya aja, kulit atasnya aja. Gitu. 3 hari di ruangan terbuka, nah ini biasanya ininya ngaruhnya ke kulit luarnya ini agak garing gitu. Itu kurang lebih. Oke, berarti dari sesi kali ini sudah sampai dengan rounding dan itu ya persiapan tadi itu ya Mbak ya, adonannya sebelum digoreng. Tapi tadi tuh belum sampai ke ngembangnya sekali lagi kan Mbak ya? Ya, jadi ini setelah di rounding, nanti ini dikembangkan.
Nah, yang 20 gram ini nanti kalau dia sudah mengembang 2 kali lipat, ini sudah siap digoreng nanti, ya. Jadi ini mengembang yang kedua. Ini kan setelah mengembang yang proofing yang pertama, kemudian dikepiskan, kemudian dibagi adonan, di rounding, dan nanti siap dikembangkan lagi. Apa namanya? Ini dough-nya siap dikembangkan lagi. Nanti kalau sudah mengembang 2 kali lipat, ini langsung siap goreng. Ini Kalau misalnya alasnya ini saya taburi ini ya, terigu dikit-dikit, tipis-tipis, jadi biar adonannya, dough-nya ini tidak nempel sama ini, sama alasnya. Jadi saya taburi terigu tipis-tipis aja. Tipis gitu ya, diolesin. Gitu. Itu kurang lebih terus teman-teman. iya, kalau misalnya itu tadi mau dilubangi tengahnya, tinggal pakai jari aja gitu ya Mbak. Kalau enggak ya udah tinggal goreng aja. Bisa nanti tinggal dilubangi aja. Ya, jadi misalkan ini ya. Ini saya lubangin pakai ini apa namanya? Jari manis, ya. Ya, nanti bisa dilubangi. Kalau misalkan teman-teman agak sulit, nanti bisa pakai 2 jari kayak gini. Nah, jadi putar agak lebar ini lubangnya. Nah, nanti ditunggu sampai dia mengembang. Atau kalau misalkan udah bisa pakai 1 jari aja, boleh. Pakai jari, pakai jempol juga boleh. Ya. Tinggal nunggu mengembang aja nanti yang apa namanya donat yang bolong. Sama dengan yang lain juga ditunggu mengembang. Gitu. Jadi saya coba yang pakai alat juga ya. Nah, ini lebih besar. Lebih besar. Ini kalau yang pakai cetakan, kita pakai cetakan ya. Tapi insya Allah nanti ukurannya jadi sama. Bagus ya, lebih bagus. Jadi sama kalau pakai cetakan ini. Nah, ini pakai cetakan ya. Itu kurang lebih Mbak Mira. Ini kayaknya udah. Terima kasih Mbak Imas. Ya. Tinggal nunggu ngembang sekali, tunggu 2 kali lipat dari hasil roundingnya tadi, terus digoreng. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, ini sepertinya tadi ada Bu Wiwin yang juga bergabung. Bu Wiwin mungkin ada yang mau ditanyakan? Mbak Vian, Mbak Nina, Mbak Iva. Dari Mbak Imas sudah cukup atau masih ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Imas? Kalau saya, insya Allah cukup Mbak. Nah, ini saya tutup lagi pakai wrap biar lebih cepat aja mengembangnya. Ya, tapi secepat-cepatnya. Oh iya. Iya. Ya bisa 30 menit lebih nanti untuk mengembangnya. Ya, tutup lagi. Nanti kalau nggak ada wrap, misalkan teman-teman punya plastik ya, plastik bening itu yang lembaran yang bisa dipakai berkali-kali, nah bisa pakai itu. Ya. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau enggak? Ya mungkin sudah cukup itu tadi ya. Pertanyaan terakhir tadi adalah yang donat empuk dan juicy meskipun dingin. Jadi yang seperti sudah disampaikan Mbak Imas beberapa kali tadi. Ya semoga kita semua bisa mempraktekkan. Sepertinya ini juga. Oh ini masih ada satu challenge. Oh ya terima kasih Mbak Marni. Nanti insya Allah resepnya akan di-share. Ini tips-tips dan teknik
memasaknya, mengelolanya. Terima kasih sekali Mbak Imas atas ilmu dan waktunya untuk sharingnya kali ini. Semoga nanti kalian bisa mempraktekannya. Untuk yang ibu-ibu yang sudah ada putra-putrinya mungkin bisa dipraktekkan. Ini ngomong untuk saya sendiri. Lumayan buat kegiatan di rumah. Ya, nanti bismillahirrahmanirrahim. Niat. Yang Niat masih dulu. TK ya. Terutama yang masih TK, jadi biar motoriknya juga ini ya, ikutan. Ya, ya terus untuk calon ibu misalnya untuk bekal persiapan ya. Nanti semoga kita bisa praktek tanpa gagal, insya Allah. Ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Mbak Imas, jazakillah khair. Mohon maaf banyak kesalahan. Yeah. Banyak kekurangan. Semoga lain waktu kita bisa silaturahim. Oke. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti sampai akhir. Ini ada Ibu Wiwin, Bu Iva, Bu Betty, Bu Nina, Bu Fian, Mbak Laila, Mbak Marni, Bu Marni. Marni. Iya Bu Marni. Saya bentar. Jangan Ma. Ya. Dan karena ini memang sudah siang dan ini mungkin waktunya kita tutup sesi sharing kita kali ini. Kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali Mbak Imas. Insyaallah lain waktu kita silaturahim kembali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya adik jadi nggak tuh? Ya, bentar lagi. Ya. Ibu, nanti kakak makan bistik. Ini punya mbak, ini punya adik. Nah, di rounding boleh, di rounding dulu. Ini. Sudah selesai. Terima kasih Mbak Imas.